Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firi Alnafi Al-Kausar dengan NIM 213333123 selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfi Sangadah dengan NIM 213333108, Dewi Marwah dengan NIM 213333143, Dika Titi Nurul Kolbia dengan NIM 213333133, Firi Alnafi Al-Kausar dengan NIM 213333123, Selvia Yulianti dengan NIM 213333104, Tarwiyah Ramadhani dengan NIM 213333107, dan Yuda Rahmat Putra dengan NIM 213333135. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah botani. Istilah botani berasal dari kata Yunani kuno, yaitu botane, yang memiliki arti padang rumput atau pakan ternak, yang mana kata ini lebih berasal dari boskein, yang berarti untuk memberi makan atau untuk merumput. Botani memiliki asal-usul sejak zaman prasejarah, ketika itu masih dikenal sebagai jamu. Orang Yunani kuno adalah orang yang pertama kali menulis tentang tumbuhan dengan cara ilmiah. Botani sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tanaman meliputi morfologi, fisiologi, anatomi, klasifikasi, dan reaksi biokimiawi pada tanaman. Oleh bangsa Yunani, tumbuhan diklasifikasikan hanya berdasarkan perawakannya, yaitu seperti pohon, semak, herba, dan tumbuhan pemanjat. Sampai dengan pertengahan abad ke-18, satu-satunya sistem klasifikasi yang dianut adalah sistem klasifikasi buatan yang dibuat oleh Theophrastus sekitar abad 370 sampai 285 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai Bapak of Botany atau Bapak Botani. Dengan karyanya yaitu Enquiry into Plants dan On the Causes of Plants, merupakan dua kontribusi utama bagi ilmu botani hingga abad sekarang. Ia adalah murid dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Selain membedakan tumbuhan dari perawakannya, telah dikenal pula daur hidupnya. Ia juga telah membedakan bunga majemuk tidak terbatas dan terbatas, serta perbedaan posisi ovarium. Pada zamannya, Theophrastus bersahabat dengan Alexander the Great yang banyak menaklukkan negara-negara jauh di belahan bumi sebelah timur, dan kemudian membawa tumbuhan yang sebelumnya tidak dikenali. Tumbuhan ini kemudian ditulis oleh Theophrastus untuk pertama kalinya. Bukunya yang berjudul Historia Plantarum secara garis besar berisi tentang pengklasifikasian dan pembuatan pertelaan 480 jenis tumbuhan. Buku ini dianggap sebagai tanda dimulainya botani ilmiah dan sekaligus merupakan karya tertulis paling tua di dunia. Ruang lingkup botani farmasi. Dalam botani, tidak hanya mempelajari kelompok dari kerajaan tumbuhan saja, tetapi juga mempelajari jamur atau mikologi, bakteri atau bakteriologi, lumut kerak, likenologi, dan alga atau fikologi. Ruang lingkup botani seperti bentuk-bentuk kehidupan lain dalam biologi. Tumbuhan hidup dapat dipelajari dari perspektif yang berbeda, dari tingkat molekul, genetika, dan biokimia melalui organel, sel, jaringan, organ, individu, populasi tumbuhan, serta komunitas tumbuhan. Penelitian tumbuhan sangat penting karena tumbuhan adalah bagian mendasar dari kehidupan di bumi. Tumbuhan ini yang menghasilkan oksigen, makanan, serat, bahan bakar, dan obat-obatan yang memungkinkan manusia dan bentuk kehidupan lainnya ada. Selain itu, tumbuhan dapat mencegah erosi tanah dan berpengaruh dalam siklus air. Sebuah pemahaman yang baik tentang tumbuhan sangat penting bagi masa depan masyarakat manusia karena memungkinkan kita untuk yang pertama, memproduksi makanan untuk memberi makan populasi yang berkembang, seperti memberi makanan pada hewan, karena hampir semua makanan yang dimakan
berasal dari tumbuhan. Yang kedua, memahami proses-proses kehidupan yang mendasar. Yang ketiga, memproduksi obat-obatan dan bahan untuk mengobati penyakit-penyakit seperti spirulina. Spirulina merupakan tanaman ganggang hijau dengan nama latin Arthrospora platensis. Spirulina bisa untuk dikonsumsi dan digunakan sebagai masker wajah. Spirulina jika dikonsumsi dapat menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, memahami perubahan lingkungan dengan lebih jelas. Tumbuhan juga dapat membantu manusia memahami perubahan pada lingkungan, seperti tumbuhan merespon perubahan iklim dan lingkungan dan mampu mempengaruhi fungsi dan produktivitas ekosistem. Manfaat mempelajari botani farmasi untuk seorang farmasis adalah mengetahui zat yang terkandung dalam tumbuhan serta dapat memanfaatkan zat dalam tumbuhan untuk membuat obat-obatan. Obat-obatan yang dibuat dari tumbuhan ini dikenal dengan istilah obat herbal. Efek samping dari obat herbal dinilai lebih minim dibandingkan dengan obat-obatan yang mengandung kimia. Pada masa sekarang ini, banyak produk kecantikan yang mengandung bahan herbal. Kosmetik herbal juga lebih terjamin kesehatannya serta tidak memberikan dampak negatif kepada kulit layaknya kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia. Selain produk kecantikan, banyak dijumpai vitamin-vitamin yang mengandung berbagai jenis tumbuhan yang berkhasiat. Sebagai contoh, salah satunya yang sangat terkenal dan diminati banyak orang adalah spirulina, di mana spirulina adalah suatu ganggang alami yang digunakan sebagai salah satu penghasil manfaat yang terbaik. Karena dengan adanya kandungan yang tinggi dalam protein dan nutrisinya, spirulina dapat dikonsumsi sebagai salah satu makanan untuk program diet dan berfungsi untuk merawat kulit dan rambut tanpa menimbulkan efek samping sama sekali.